Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Arsenal akan tendang Martinelli di bursa transfer musim dingin. AC Milan bersedia menampung. Duo bintang Arsenal jadi sorotan. Merino cetak gol dan Zubimendi beri assist di kualifikasi Piala Dunia. Kondisi terkini Bukayo Saka, bintang Arsenal beri sinyal positif setelah cedera hamstring. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Arsenal sedang membangun tim tangguh untuk bersaing di Premier League dan Eropa. Salah satu posisi yang jadi sorotan adalah bek kiri, dan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen muncul sebagai kandidat ideal. Di bawah asuhan Xabi Alonso, Grimaldo tampil luar biasa dengan 12 gol dan 19 assist musim 2023/24. Sebagai bek kiri itu angka yang luar biasa. Statistiknya mendukung rata-rata 1,83 tembakan, akurasi umpan 86%, serta lebih dari 3 umpan ke kotak penalti per laga. Ia juga solid bertahan menang dalam 52,7% duel defensif dan mencatat 3,57 intersepsi per pertandingan. Musim 2024/25, ia tetap konsisten dengan 2 gol, 7 assist, dan 73 peluang tercipta hingga awal September 2025. Dibanding Tierney atau Zinchenko, Grimaldo unggul di banyak aspek, duel, operan, hingga kontribusi menyerang. Yang menarik, harga pasar Grimaldo sangat terjangkau, bahkan kabarnya bisa ditebus hanya 7 juta. Ditambah pengalaman bersama timnas Spanyol di Euro 2024, ia jelas bukan nama sembarangan. Menurut kamu, apakah Arsenal sebaiknya mendatangkannya? Apakah Grimaldo bisa jadi solusi jangka panjang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal akan tendang Martinelli di bursa transfer musim dingin. AC Milan bersedia menampung. Masa depan Gabriel Martinelli di Arsenal mulai dipertanyakan. Penyerang asal Brasil yang sempat jadi andalan Mikel Arteta kini mengalami penurunan performa signifikan sejak musim gemilang 2022/23, di mana ia mencetak 15 gol di Premier League. Namun 2 musim terakhir jadi masa sulit bagi Martinelli. Penampilannya inkonsisten, ekspresi frustrasi pun sering terlihat. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, kabarnya siap melepasnya. Arsenal mematok harga 60 juta musim panas lalu, namun dinilai terlalu tinggi oleh banyak klub. Kini Arsenal dikabarkan akan kembali menawarkan Martinelli di bursa transfer musim dingin 2026. AC Milan menjadi peminat serius. Mereka tengah bersiap kehilangan Rafael Leo dan melihat Martinelli sebagai pengganti ideal. Di sisi lain, Arsenal tengah mengincar Rodrigo dari Real Madrid dengan banderol mencapai 100 juta. Penjualan Martinelli bisa membuka ruang dan dana untuk transfer tersebut. Apalagi persaingan di posisi sayap semakin ketat setelah hadirnya Eberechi Eze dan Noni Madueke. Martinelli pun kian tersisih dari susunan pemain utama. Menurut kamu, apakah melepas Martinelli langkah tepat bagi Arsenal? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Duo bintang Arsenal jadi sorotan. Merino cetak gol dan Zubimendi beri assist di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Spanyol membuka kualifikasi Piala Dunia dengan meyakinkan menang 3-0 di kandang Bulgaria.
Dua bintang Arsenal, Mikel Merino dan Martin Subimendi, jadi sorotan utama. Subimendi membuka jalan kemenangan lewat assist cerdas kepada Oyarzabal, lalu Merino menutup babak pertama dengan sundulan tajam gol kelimanya untuk La Roja. Dominasi Spanyol tak terbendung sejak awal. Gol lainnya dicetak Marc Cucurella. Setelah ini, Spanyol akan menghadapi Turki yang juga mengoleksi 3 poin. Sementara itu, di laga internasional lainnya, para pemain Arsenal juga menunjukkan kualitasnya. Leandro Trossard masuk di babak kedua saat Belgia menang 6-0 atas Liechtenstein. Martin de Gaard tampil solid saat Norwegia menang tipis 1-0 atas Finlandia. Namun, Jurrien Timber belum mendapat menit bermain di laga Belanda kontra Polandia yang berakhir imbang 1-1. Dari Amerika Selatan, Gabriel Martinelli dan Gabriel Magalhaes jadi bagian kemenangan Brasil atas Chili, sedangkan Piero Hincapié tampil solid 90 menit membantu Ekuador lolos ke Piala Dunia. Performa para pemain Arsenal ini tentu jadi kabar baik bagi klub. Menurut kamu, siapa yang paling layak jadi andalan utama Arteta musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kondisi terkini Bukayo Saka, bintang Arsenal beri sinyal positif setelah cedera hamstring. Setelah beberapa pekan absen karena cedera hamstring, bintang Arsenal Bukayo Saka akhirnya memberi kabar yang ditunggu-tunggu fans. Lewat unggahan singkat di Instagram, Saka tampak duduk santai sambil menggendong anjing kesayangannya di tengah perayaan ulang tahunnya yang ke-24. Terima kasih atas semua pesan kalian, tulisnya singkat, disertai emoji hati putih, sebuah sinyal positif di tengah kekhawatiran soal cederanya. Saka sebelumnya ditarik keluar saat Arsenal menang atas Leeds United, terlihat memegangi bagian belakang kakinya. Cedera ini langsung menimbulkan kecemasan karena musim lalu ia sempat absen cukup lama akibat masalah serupa. Pelatih Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Saka akan absen beberapa minggu. Meski diperkirakan bisa kembali pada 21 September, ia belum tentu langsung menjadi starter. Nama-nama seperti Noni Madueke, Ethan Nwaneri, dan Max Doman disiapkan untuk mengisi posisinya. Arsenal kini dihantam badai cedera dari Odegaard, Havertz, hingga William Saliba yang juga mundur dari laga timnas Prancis. Menurut kamu, apakah Arsenal bisa tetap solid tanpa Saka di beberapa laga ke depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Nyesel, Barcelona dirumorkan bakal kembalikan Rashford ke Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Spanyol. Baru 2 bulan bergabung, Marcus Rashford dirumorkan akan segera dipulangkan ke Manchester United. Dikutip dari Marca, Barcelona disebut mulai menyesal meminjam Rashford lantaran performanya dianggap belum memenuhi ekspektasi Hansi Flick dan manajemen klub. Rashford awalnya didatangkan untuk menambah kedalaman lini depan Blaugrana. Namun sejauh ini kontribusinya minim baik dari segi gol maupun assist. Lebih dari itu, gaya mainnya dinilai belum nyetel dengan filosofi permainan Barcelona. Bahasa tubuhnya di lapangan pun kerap disorot, terlihat kurang nyaman dan tidak percaya diri. Rumor menyebutkan bahwa pemulangan Rashford bisa terjadi lebih cepat jika situasi tidak membaik. Di sisi lain, Manchester United disebut siap menyambut kembalinya sang pemain mengingat lini depan mereka juga belum stabil. Ada juga spekulasi bahwa isu ini bukan hanya soal performa, tetapi juga sikap dan dinamika di ruang ganti. Namun banyak pakar menilai terlalu dini menyimpulkan transfer ini sebagai kegagalan. Menurut kamu, apakah Barcelona sebaiknya bersabar atau memang harus melepas Rashford lebih cepat?
Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dia seperti Didier Drogba, Chelsea jual cadangan ideal Liam Delap seharga Rp714 miliar. Bursa transfer musim panas Chelsea penuh kejutan. The Blues menggelontorkan lebih dari 300 juta untuk 9 pemain baru, termasuk 6 penyerang. Meski begitu, ada satu lulusan Akademi Cobham yang mereka jual seharga 34 juta, dalam kurung sekitar 714 miliar rupiah, dan kini dianggap sebagai cadangan ideal yang terbuang. Liam Delap yang cedera hamstring saat derby London Barat lawan Fulham harus keluar awal dan meninggalkan lubang di lini depan. Sementara itu, Nicholas Jackson yang sempat dibekukan peluang pindah ke Bayern Munich akhirnya dilepas dengan biaya pinjaman 14 juta plus kewajiban beli 56,2 juta. Chelsea juga memanggil kembali Mark Guiu dari Sunderland, tapi dia belum tentu dapat banyak kesempatan main karena persaingan ketat di lini serang dengan João Pedro, Cole Palmer, dan lainnya. Situasi rumit ini sebenarnya bisa dihindari jika Chelsea tetap mempertahankan Liam Delap yang pernah dibandingkan dengan legenda klub Didier Drogba. Sama seperti Tammy Abraham, lulusan Cobham yang kini bersinar di Besiktas usai perjalanan berliku di Chelsea dan pinjaman ke Milan. Rio Ferdinand pernah memuji Abraham, menyebut permainannya ala Drogba dengan kemampuan bertahan bola dan finishing yang luar biasa. Apakah Chelsea sudah melewatkan kesempatan emas dengan melepas Delap? Menurutmu, siapa striker Chelsea yang paling underrated saat ini? Strategi baru Manchester City, Donnarumma, dan evolusi filosofi Pep Guardiola yang tak terduga. Josep Guardiola selalu tampil sebagai sosok yang sulit diprediksi dalam dunia sepak bola. Selama 2 dekade berkarier sebagai pelatih, ia telah membangun reputasi sebagai arsitek sepak bola modern yang penuh dengan paradoks. Filosofi sepak bolanya memang sudah dibedah habis melalui berbagai buku dan analisis mendalam. Meski demikian, Guardiola tetap mampu menjaga misteri dan selalu membuat langkah yang tak terduga. Keputusannya mendatangkan Erling Haaland sempat menuai keraguan dari berbagai pihak. Namun striker asal Norwegia itu justru berhasil menghancurkan berbagai rekor di Premier League. Kini giliran Gianluigi Donnarumma yang masuk dalam proyek besar Guardiola di Manchester City. Langkah ini kembali memunculkan pertanyaan besar tentang arah evolusi tim dan perubahan wajah Citizens. Guardiola memang bukan tipe pelatih yang mudah ditebak gerak-geriknya. Ia bahkan menolak istilah tiki-taka yang sudah melekat padanya sejak era gemilang di Barcelona, meski gaya tersebut identik dengan dominasinya. Keputusan-keputusannya seringkali bertolak belakang dengan ekspektasi umum publik. Pernah membangun tim yang dipenuhi gelandang, namun justru meraih treble dengan formasi 4 bek tengah. Ia juga pernah bermain tanpa striker klasik dalam waktu lama. Kemudian tiba-tiba menghadirkan Haaland yang merupakan predator murni di area penalti. Paradoks inilah yang membuat Guardiola selalu relevan dalam perkembangan sepak bola modern. Ia tak pernah terjebak dalam satu pola permainan dan seolah ingin menunjukkan bahwa sepak bola adalah ruang tanpa batas untuk melakukan inovasi. Ketika Manchester City merekrut Haaland, banyak kalangan yang menunjukkan sikap skeptis. Striker Norwegia tersebut dianggap tidak sesuai dengan gaya Guardiola yang menuntut penyerang ikut serta dalam membangun permainan. Analisis detail mengenai kelemahan Haaland sempat mendominasi perdebatan publik. Mulai dari sentuhan bola hingga keterlibatannya dalam build-up play menjadi sorotan utama. Namun City justru melihat aspek yang lebih penting dari semua kritik tersebut. Insting mencetak gol yang luar biasa dari Haaland menjadi faktor utama yang diperhitungkan. Hasilnya sangat mencengangkan karena Haaland menjadi pemain tercepat yang mencapai 50 gol di Premier League.
Ia juga langsung meraih sepatu emas pada musim debutnya, membuktikan ketajaman insting Guardiola lebih akurat daripada kalkulasi para kritikus. Donnarumma kini hadir dengan label yang hampir serupa dengan Haaland sebelumnya. Ia merupakan pemain dengan kekurangan yang terlalu dibesar-besarkan oleh berbagai pihak. Kritik soal kemampuan distribusi bola dengan kakinya kerap menjadi sorotan utama. Padahal faktanya, ia adalah salah satu shot stopper terbaik di dunia saat ini. Perjalanan karier Donnarumma sejak remaja sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Debut di AC Milan pada usia 16 tahun menjadi juara Euro 2020 bersama Italia hingga meraih trofi Yashin sebagai kiper terbaik dunia. Meski begitu, pencapaiannya sering dibayangi kontroversi kontrak dan ekspektasi tinggi dari publik. Guardiola tampaknya melihat hal yang sama seperti saat menilai Haaland bahwa talenta utama Donnarumma dalam menyelamatkan gawang jauh lebih penting daripada narasi tentang kelemahannya. Manchester City selama ini memang identik dengan kiper yang mahir membangun serangan dari lini belakang. Mulai dari Claudio Bravo hingga Ederson, peran outfielder in gloves telah menjadi standar baru. Namun melihat tren dua juara Liga Champions terakhir sangat menarik untuk dicermati. Real Madrid dengan Thibaut Courtois dan Chelsea dengan Kepa menunjukkan pentingnya shot stopper berkualitas tinggi. Guardiola tampaknya menyadari bahwa shot stopper superhuman masih memiliki peran yang tak tergantikan. Dengan kehadiran Donnarumma, City mungkin akan sedikit kehilangan kendali dalam penguasaan bola. Namun justru hal tersebut bisa membuat tim lebih siap menghadapi transisi cepat lawan. Sebuah evolusi yang berpotensi membuat City lebih berbahaya dalam berbagai skenario pertandingan yang berbeda. Siapa suksesor Mohamed Salah di Liverpool? Ini 3 kandidat serius. Mohamed Salah telah menjadi ikon Liverpool dengan catatan gemilang di Anfield. Kontrak barunya berlaku hingga 2027 dan meskipun di usia 32 tahun performanya masih tajam, regenerasi tetap harus dipikirkan. The Reds tentu tak bisa terus bergantung pada satu sosok, sekuat apapun dia. Siapa yang layak menggantikan peran besar Salah? Berikut 3 kandidat serius pengganti sang Raja Mesir. 1. Bradley Barcola, winger muda milik PSG ini fleksibel bermain di sisi kanan maupun kiri. Ia sudah mengoleksi 5 gol dan 14 assist sepanjang kariernya dengan 9 assist datang dalam 2 musim terakhir. Barcola dikenal lincah, kreatif, dan punya visi bermain yang matang untuk usianya. 2. Anthony Gordon, pemain Everton ini kini bersinar di Newcastle United. Liverpool pernah membidiknya saat masih muda dan kembali tertarik di bursa transfer musim panas lalu. Sayangnya, harga tinggi membuat transfer urung terjadi. Namun, The Reds tetap memantau perkembangan Gordon secara serius. 3. Antoine Semenyo, striker Ghana ini pernah menjebol gawang Liverpool dan tampil merepotkan di beberapa pertemuan. Kecepatan dan kekuatannya menjadikannya ancaman serius di sisi sayap. Menurut kamu siapa yang paling cocok menggantikan Salah? Yuk, tulis pilihanmu di kolom komentar.